Kita dilahirkan, dibesarkan, dapat makan, dapat jaminan, segala macam. Itu dari hutan yang itu. Jadi kita makan, minum hampir setiap hari, setiap saat. Di tanah, di atas tanah, di hutan yang itu. Jadi dari dulu kami hidup itu hanya dengan sagu, daging, kelapa, pisang. Dari nenek moyang sampai kita sekarang ini masih. Perusahaan raksasa Medco membabat ribuan hektar hutan di Kecamatan Animha dan Kaptel, Kabupaten Merauke. Medco berencana untuk mengkonversi 169.000 hektar lahan menjadi perkebunan HTI akasia dan eukaliptus. Medco dan mitra usahanya LG mengekspor kayu chip dan pelet untuk bahan bakar industri di Korea Selatan, Jepang, dan negara lainnya. Konsesi ini adalah bagian dari pengembangan Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE, sebuah proyek kolaborasi pemerintah dan pengusaha yang akan membuka jutaan hektar lahan dan hutan. Beberapa ahli menyebutkan bahwa proyek ini sebagai akumulasi modal bertopeng solusi untuk krisis pangan dan energi dunia. Jadi perusahaan dia datang ke sini nih bukan datang buat membina kita, tapi datang merusakkan kita dan merampas kita punya hak-hak yang ada di sini. Kata-kata adalah dia mulai injak kita. Bagaimana dia mau pertahankan dia punya tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain? Apa daya dia? Jadi saya pikir memang kerugian ini bukan sedikit. Bukan kita yang untung, tapi perusahaan yang untung. Kalau perusahaan dia masuk gitu, dia visi misi itu bagus sekali. Jadi orang yang dengar itu senang. Ternyata di belakang itu dia tipu. Sampai bahkan teman-teman yang dari kampung-kampung tetangga juga mau datang bekerja. Tahu-tahu di samping itu dia singkirkan. Dengan alasan yang tidak jelas. Jadi kita sampai sekarang juga sama si tuntut itu bahwa yang perusahaan dia bicara soal janji sama kita itu ternyata itu bohong saja. Hanya rayu saja, sistem rayu begitu. Waktu mulai masuk perusahaan ini, bahasa diungkapkan pada saat itu, awal itu, terlalu tinggi. Makanya kita bilang, perusahaan memang hebat betul lah. Waktu sosialisasi bicara lain, datang pelaksanaan lain, datang pembebatan atau rakyat dia buang, semua hilang. Burung kuning punya tempat, dusun juga pembersihan,
Bungkulu sekarang sudah tepat. Tanah keramat juga sudah tidak ada. Ketika para investor datang, yang dibutuhkan itu bukan masyarakat. Menurut saya, yang dibutuhkan adalah lahan. Maka masyarakat harus menyingkir sebagai korban, karena wilayah itu sudah diduduki oleh perusahaan, oleh investor ini atau investor itu, lalu masyarakat yang di situ dianggap sebagai pengganggu, harus disingkirkan. Disitulah letaknya sebuah kemalangan, ya. Ini perusahaan datang di situ bukan membawa berkat, tetapi membawa kesengsaraan besar bagi masyarakat lokal yang memiliki tanah. Aywa enggak naze amamha ka bateno aywa enggak naze amamha ka bateno animbate na indep sayawi stam nama batet ni. Kalau di sini khususnya Medco, kalau buat Medco itu yang saya bilang pertama tuh bahwa dia itu sistem jajah. Jadi masyarakat yang punya hak tuntut, dorong main pegang aparat, jadi aparat yang amankan. Dorong main ancam masyarakat dengan aparat. Kayu tuh dorong tebang waktu penebangan pas pelebaran jalan. Nah terus saya tegur itu orang pun yang foremannya itu dari orang Jawa. Jadi saya bilang, Pak, bisa tolong angkat kayu nih kan, kasihan juga orang yang punya, nanti tertutup tanah lagi. Jadi, pertama saya kasih tahu, kedua kali kasih tahu, yang ketiga kali saya gertak dia saja. Kamu orang ini bagaimana kerja, kita kasih tahu kamu baik, tidak mau. Nah nanti kalau marah kamu orang, lain lagi. Nah itu hanya itu saja, saya tidak pukul dia kan. Sampai di kantor Maya saya duduk di depan. Anggota Kodim 2 orang datang. Kok ini kalau datang cuma tanya saya, kok nama mana? Jadi saya bilang, ya Pak, saya langsung dipukul. Jadi satu hantam, dia popor senjata sebelah, atau hantam sebelah. Jadi itu saya dipukul hampir, bahkan ditembak juga. Tembak di sapu celak kaki dengan kepala suruh saya merayap baru tembak. Di situ tuh banyak ada orang perusahaan di situ, tapi tidak ada yang dorong bisa, maksudnya pisahkan pena atau tanya dulu bagaimana masalahnya, atau kita bicara baik-baik dulu kesalahannya apa. Tapi ini tidak ada, mereka hanya nonton saja. Bahkan sampai dia punya deputi juga hanya duduk di dalam saja. Padahal saya kerja di perusahaan, nah itu sampai sekarang saya tidak suka perusahaan cara kerja seperti begitu. Nah ini berarti perusahaan deh sistemnya, berarti mau injak-injak masyarakat yang punya hak di sini, supaya mereka takut sama aparat, dia bebas saja kerja, asalkan dia suka saja mau di mana dia mau babat. Jadi masyarakat yang punya hak mau tuntut, ada aparat, jadi masyarakat takut sama aparat. Hanya sedikit warga Zanegi yang bekerja di perusahaan, dan semuanya berstatus buruh harian lepas tanpa jaminan kerja. Mayoritas pekerja datang dari luar Merauke. Ketika mereka yang secara tradisional ya, mengalami hal-hal yang seperti ini, dicabut keluar, mereka sudah kehilangan segala-galanya, ya.
Dan untuk bisa ikut pada arus globalisasi perkembangan ekonomi yang besar ini, mereka kan perlu sekolah, perlu pergaulan yang besar, perlu jaringan kerja yang baik dan teratur, tetapi juga mereka ini ingin ikut juga perkembangan-perkembangan secara berkeadilan, berpihak pada kebenaran, dan itu yang tidak terjadi. Dari dusun, dari Befak datang ke Sagu-Sagu sini, ramas, pangkur dulu, kupas, pangkur, baru 2-3 kali buang ampasnya, sagu sudah kelihatan, isinya sudah kelihatan untuk makan. Kita mau cari makannya, namanya cari makan sagu, semua dapat dari hutan. Kita masuk dapat daging di dalam hutan itu. Kita dulu itu waktu belum ada perusahaan itu, kita cari daging 1 jam sudah bisa dapat bawa pulang. Itu perbedaan, salah satu contoh nyata. Hutan alam itu ibu, dia yang melindungi, dia yang selimuti kita. Dia yang dilahirkan kita, dia yang besarkan kita. Dia yang kasih makan kita, dia yang piara kita, dan dia yang lindungi kita. Alam. Di belakang saya ini adalah Dusun Sagu. Itu adalah lumbung makanan kita orang di sini. Ketika adanya perusahaan, mereka berjanji setiap Dusun Sagu perusahaan akan inklaf dengan jarak 1.500 meter. Lewat sosialisasi pada waktu itu, datang penebangan, jadilah ini sagu, pohon sagu ditimpa kayu yang ditebang. Sekarang setelah ada perusahaan, cari rusa 1 ekor saja, 1 hari belum mungkin dapat, 2 hari baru mungkin dapat 1 ekor. Itu perbedaannya, yang sekarang nyata. Sebelum dibuka itu gampang, kalau masih utuh itu kita dapat dekat-dekat. Tapi sekarang itu sudah terlalu jauh, harus tidur. Menyesal. Karena dulu kan ini indah yang terang begini, sekarang ini ada. Menyesal hati. Sudah, kita bikin apa sudah? Kalau habis sudah. Manusia juga habis, berarti kalau sagu sudah habis berarti manusia habis. Kita tidak ada daya lagi. Bagus kan tidak? Hah? Ada kacang hijau, nanti ku ambil ya. Kita beli, kasih makan. Oh Nena Erlina, oh tidak kita taruh di sini. 1,5 tahun, 6 kilo, 2 ons, 200.
6 kilo tidak sampai spesial. Termasuk gizi buruk? Iya, sudah termasuk gizi buruk untuk bayi, balita, anak. Normalnya itu kalau 1,5 tahun itu bisa sekitar 12 kilo sampai 15. Tidak mau? Dot minum tidak dot. Baru selama ini kok kasih apa saja? Itu susu banyak di situ kota lebih dari. Sering sakit-sakit ya. Ini sekarang peningkatan gizi buruk di kampung Snegi nyatanya karena ya kita mungkin melihat dari segi kurangnya mungkin pola makannya kurang bagus, dengan adanya juga penyakit yang menyerang pada pernapasan misalnya bronkitis, ispa, asma itu terjadi pada anak-anak. Yang paling menonjol itu bronkitis. Dulu itu kasusnya paling tinggi ya 1-2 sudah terjadi kasus gizi buruk. Ternyata sekarang yang malah meningkat dalam 1 tahun itu bisa sampai 12 gizi buruk. Berdasarkan laporan PBB tentang hak atas pangan, konversi 1-2 juta hektar hutan hujan tropis dan pertanian skala kecil menjadi perkebunan berorientasi ekspor dan bahan bakar agro di wilayah Merauke, Indonesia akan berdampak buruk pada keamanan pangan 50.000 orang. Kami bisa bilang untuk dia mau bangun kampung, tapi perasaan kami yang kenyataannya pada injak. Dia mau kasih, ya kata kasar lah, dia mau injak kita. Hidup dulu itu masih hidup senang, karena alam itu masih limpah alam kita. Jadi hidupnya itu tidak susah. Karena hutan masih antero. Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Hati nenek sekarang sedih. Sedih memikir ini anak-anak cucu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ini. Hati nenek sedih sekarang. Berpikir hidup dulu dengan sekarang tidak sama. Kasihan nanti anak-anak cucu kita hancur. Memang tidak bisa hidup senang. Itu nenek punya hati itu terpukul sekarang. Aduh, nanti anak-anak cucu kita ini mau gimana? Alinde mak batambe koveto mato nuk papis de oba na inde lavum ti oba na inde eram ti ne ane yo iken mambe kaile mes membe ninggap nea ninggap dahau ranu ane ninggap mis taman ane nea ninggap dahau ranu
Ane ninggap mis tamanane.